Jimmy adalah karakter yang merasa dirinya istimewa. Ketika terjadi hal buruk kepada Jimmy, dia akan langsung beranggapan bahwa hal buruk itu terjadi karena orang lain merasa cemburu terhadap dirinya. Selamat datang kembali di buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Kali ini kita akan melanjutkan kesimpulan dari halaman 55. Pada halaman ini, kamu akan tetap melanjutkan kisah Jimmy dan melihat apa yang terjadi. Dalam kisah ini, kita sudah mengetahui bahwa Jimmy adalah orang yang merasa memiliki superioritas yang besar. Bahkan, hal-hal negatif yang terjadi kepada dirinya, ia cenderung untuk menyalahkan orang lain. Bahkan Jimmy tidak menyadari apa-apa yang perlu dia lakukan. Dia merasa dirinya lah yang paling terbaik. Nah, masalahnya di sini, ketika diri merasa sebagai makhluk yang spesial, maka saat itulah kita sudah berada di dalam strategi kegagalan. Tahukah Anda, ketika kita merasa tinggi, maka kita akan cenderung untuk menerima hal-hal positif saja. Namun sebenarnya pengalaman negatiflah yang akan memberikan dampak positif. Maksudnya tetap sama. Ketika Anda ingin sesuatu yang positif, maka percayalah Anda harus melalui hal-hal negatif. Misalnya, ketika Anda ingin memiliki bodi yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan, maka Anda harus bisa berkorban untuk mengikuti latihan gym atau menjaga pola makan Anda. Begitupun sebaliknya, ketika Anda hanya ingin merasakan senang-senang, berleha-leha, maka percayalah Anda akan tetap juga merasakan hal negatif di akhirnya. Seperti Anda misalnya tidak menjaga pola makan Anda, maka kesehatan Anda akan terancam nantinya. Tahukah Anda, setelah Anda melihat kisah Jimmy, selanjutnya Anda akan dibawa ke subbab hancur berantakan. Di sini menceritakan tentang kisah kelam seorang anak berumur 13 tahun, yaitu Mark. Tahukah Anda, ketika berumur 13 tahun, Mark dibawa oleh kepala sekolahnya dan ditanya apakah ia membawa ganja. Tentu perlakuan untuk menanyakan hal ini atau menginvestigasi Mark bukanlah perlakuan yang lemah lembut. Anda bisa membayangkan betapa mencekam suasana saat itu. Tahukah Anda, pada akhirnya memang benar Mark membawa ganja. Tapi fokusnya bukan kepada ganja yang dibawa oleh Mark, tapi fokusnya malah kepada kehidupan yang kelam yang dialami oleh Mark. Tahukah Anda, semenjak kejadian itu, Mark diberhentikan di sekolah. Ia melakukan homeschool dan terjauh dari lingkungannya. Tak hanya itu, Mark juga kehilangan orang tuanya karena perceraian. Nah, kemudian apa maksud dari semua ini? Ketika semuanya berantakan, maka Anda akan cenderung masuk ke dalam pengalaman traumatis. Ketika kita telah masuk kepada pengalaman traumatis ini, semuanya berantakan dan tanpa sadar kita mulai merasa seolah-olah masalah ini tidak akan pernah mampu kita selesaikan. Dan kemudian ketika kita merasa kita tidak bisa atau tidak mampu menyelesaikannya, kita malah
berasumsi ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah ini membuat kita merasa sedih dan tidak berdaya. Disinilah masalahnya. Ketika seseorang merasa tidak berdaya atau benar-benar berada di titik putus atau di titik paling terendah dalam kehidupannya, mereka cenderung merasa mereka adalah orang yang istimewa. Maksudnya bagaimana? Nah, sebenarnya di dalam kehidupan ini ada dua karakter yang sangat harus kita hindari. Yang pertama, karakter seperti Jimmy, di mana ia merasa menjadi superior dan tidak melihat celah kesalahannya, sehingga apapun yang buruk terjadi, dia cenderung menyalahkan orang lain. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah sosok Mark, di mana ia merasa istimewa karena dialah yang paling terluka, paling tertindas, dan paling tidak berdaya. Nah, dari dua kasus ini, dua orang ini sama-sama berharap dialah yang diutamakan, dialah yang dimengerti, dialah yang menjadi pusat perhatian. Namun tahukah Anda, seharusnya kita menyadari bahwa masalah yang kita alami ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Karena di mata jutaan orang saat ini, masalah itu sudah pernah dialami oleh orang lain, atau sedang juga dialami oleh orang lain, atau akan segera dialami oleh orang lain. Intinya, walaupun seberantakan-berantakan, walaupun sebaik-baiknya kehidupan yang membuat Anda merasa tidak bisa berbuat apa-apa, ketahuilah Anda bukan siapa-siapa. Anda bukanlah orang istimewa, karena bisa saja sebelumnya ada orang yang telah melalui apa yang saat ini Anda lakukan atau saat ini Anda alami, dan saat ini juga ada orang yang juga sedang berjuang seperti apa yang Anda lakukan, dan bahkan di masa yang akan datang akan ada orang yang memiliki jalan cerita yang sama seperti Anda. Itu sebabnya Anda tidaklah istimewa. Terima kasih. Tunggu kesimpulan halaman selanjutnya.